Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Ferry Ardi. Ini merupakan trip keempat, yaitu trip keliling Bali. Ini kita mulai dari Buleleng menuju ke Gilimanuk, lanjut sampai ke negara teman-teman. Jadi ini kita menyusuri pantai utara Bali, dan kita nanti sampai Gilimanuk dan lanjut ke negara. Oke, ikuti keseruannya. Dan kita mulai keseruannya dari intro dulu. Nah teman-teman, ini merupakan episode terakhir dari petualangan saya keliling Bali di tahun 2023 teman-teman ya. Ini perjalanan saya dari Amlapura, sudah sampai di Singaraja. Nanti saya turun di daerah di Jalak Putih ya teman-teman ya. Nanti setelah di Jalak Putih itu saya lanjut lagi ke dekat Jalak Putih sih, sebenarnya ada urusan sebentar dengan seseorang. Setelah itu saya lanjut terus lagi ya teman-teman ya, menuju ke Gilimanuk. Dari di Gilimanuk nanti saya lanjut lagi, kembali lagi ke Jemberana, atau lebih tepatnya di negara teman-teman ya. Jadi untuk trip kali ini kita menyusuri pesisir Bali Utara yang bagian barat, dan sebelumnya kan pesisir utara Bali bagian timur nih teman-teman ya. Titik tengahnya adalah di Singaraja ini. Nah, dari Singaraja ke barat menuju ke Gilimanuk. Itu merupakan pesisir Bali bagian barat untuk bagian Bali Utara. Dan Pak Gusti melanjutkan perjalanan hingga ke Stirit untuk mengantarkan penumpang yang dari Amlapura tadi teman-teman. Sebenarnya tadi sih diajak sama Gusti sampai Stirit teman-teman ya, tapi karena saya ada keperluan di Jalak Putih ya, saya selesaikan dulu lah urusan saya di Jalak Putih ini. Di daerah pesisir utara yaitu Amlapura, Singaraja, bahkan ada sampai di Denpasar teman-teman ya, untuk menaikin moda transportasi elep seperti ini. Nah ini kita menuju ke Gilimanuk teman-teman. Asli ini nanti perjalanan sangat seru dan ikonik, karena paling mengesankan kita menyusuri pinggir pantai langsung ada di pesisir utara Bali. Belakangnya ini nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Hah? Nggak tentu kalau datang dari Barat ada mungkin. Oh, Datang dari mana ada. oh gitu ya. Ya. Nah kadang tuh tak lihat jam 2 masih ada, kadang jam 1 terakhir. Ya, itu dah. Sekarang ini kan jam 1 udah nggak ada ya.
Tapi kalau kebetulan ada datang dari barat, gitu. ya Pak siapa namanya Pak? saya Pak Malam, Pak Pak Malam. Malam. Ya, Oh gitu. Kalau dari Gilimanuk jam berapa Pak? pagi saya, nah artinya keluarnya udah pagi, tergantung dapat penumpang nanti. Oh gitu. Keluarnya jam 7, jam 6 udah terminal ya. Dari terminal Banyuasri jam 7 pagi. Ya, terminal dari mana? Gilimanuk. Ya, Oh. saya kan dari barat. Oh gitu. Tergantung dapat penumpangnya, dari cepat dapat penumpang 5 orang, 6 orang, ada. Oh. Gitu. Informasi dari Pak Malam, ini merupakan armada terakhir yang dari Banyuasri menuju ke Gilimanuk teman-temannya. Jadi kadang itu ada jam 2 itu ada ngetem, kadang jam 1 yang terakhir kan gitu. Jadi tidak tentu teman-teman. Dan yang pasti dari Banyuasri itu pagi jam 6 sampai pada duhur teman-teman, yang pasti. Setelah pada duhur, setelah jam 2 jam 3 itu sangat jarang Pak. Safari kalau cuma 2 mah tinggal. Pak, nomor HP-nya berapa Pak? Saya, Ah. HP biasa ya, Iya nggak apa-apa. 081 081 237 237 679 679 057. 057. Pak Malam. Ya, nama sehari-hari itu biar semua tahu. Oh gitu ya. Nah, ini dari info dari Pak Malam, kita nanti mampir dulu di agen Safari Dharma Raya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah sampai di agen Safari Dharma Raya yang ada di dekat perempatan Penimbangan teman-teman ya. Ini karena kesini karena ada 2 penumpang atau 3 penumpang yang menuju ke Gilimanuk. Sebenarnya sih Safari Dharma Raya ini punya bus pengumpan, cuma sudah lama tidak beroperasi karena COVID teman-teman. Jadi kadang itu kalau sedikit dioper di elep seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini penampakan Nah, tadi Safari Dharma Raya. kita mampir dulu di agennya PO Safari Dharma Raya teman-teman ya. Ini tadi karena bisnya ini agak bermasalah mungkin ya, karena lama kena COVID gak dihidupin, otomatis pakai elep ini untuk nganterin penumpang Safari Dharma Raya yang mau ke Jawa. Biasanya ini kendaraan pengumpan nih teman-teman, yang bus yang medium ini. Ini untuk Safari Dharma Raya agen Singaraja. Jadi kalau ada penumpang yang mau ke Jogja, mau ke Jakarta, Semarang, biasanya diantar sama bus satu ini. Jadi seperti itu. Ini karena busnya bermasalah, ya otomatis pakai elep ini teman-teman. Nah, ini kalau seandainya teman-teman dari Jakarta atau dari Jogja, Semarang yang mau ke Singaraja atau Singaraja sebaliknya, itu ada nomor agennya. Nah, patokannya itu jalan raya Singaraja Gilimanuk. Nanti ada perempatan Penimbangan. Kalau dari barat, dari Gilimanuk itu belok kanan teman-teman. Ini arah mau ke Panji. Nah, sedangkan itu arah dari Panji teman-teman. Ini tepatnya di Jalan Sherma Karma. Setelah menunggu kurang lebih 30 atau 45 menit, kita melanjutkan perjalanan menuju Gilimanuk teman-teman. Jadi ini penumpang dari Safari kita angkut ke Gilimanuk. Nanti dari Gilimanuk penumpangnya itu naik bus Safari Dharma Raya dan Denpasar menuju ke tempat tujuan, misal ke Temanggung atau ke Jakarta teman-teman. Jadi bus pengumpan itu tugasnya mengantarkan penumpang dari Singaraja ke Gilimanuk saja teman-teman. Jadi seperti itu. Tidak berlaku dengan Safari Dharma Raya saja teman-teman, tapi ini juga berlaku untuk PO Gunung Harta. Di PO Gunung Harta itu juga ada bus pengumpan yang di awal video tadi ada bus warna hijau. Itu adalah bus Gunung Harta yang mengumpan penumpang dari Singaraja menuju Jawa. Nanti dari Jawa pun kalau mau ke Singaraja turun di pom bensin yang ada di Gilimanuk, nanti naik bus pengumpan menuju ke Singaraja. Jadi seperti itu teman-teman, teknis dari penumpang yang tujuannya
Singaraja ya Pak, dari Singaraja. Untuk jumlah penumpang kali ini dari Singaraja menuju ke Gilimanuk itu ada 4 teman-teman. Jadi saya sendiri, terus ada di belakang itu ada 3 orang penumpangnya Safari Damaraya yang menuju Gilimanuk. Nah untuk ongkosnya ya teman-teman, untuk tarifnya dari Singaraja menuju Gilimanuk itu sebesar 50.000 teman-teman. Jadi tiketnya apa ongkosnya itu hampir sama seperti dari Amlapura menuju ke Denpasar. Tapi ini nggak ada karcisnya ya teman-teman, seperti halnya karcis yang berlaku di moda transportasi bus yang di Jawa gitu. Ini modelnya langsung bayar di tempat atau bayar ketika kita mau turun, bayarnya langsung ke supir. Nah setelah itu juga untuk Singaraja sendiri kita akan menyusuri sebelah kiri kita itu adalah pegunungan perbukitan, dan sebelah kanan kita itu menyusuri pantai. Nah yang terkenal di Singaraja adalah Pantai Lovina dan pesisir Pulau, karena ada objek wisata pura dan objek wisata monyet. Nah ini sekarang kita menyusuri daerah Lovina teman-teman. Nah ini nanti ada perempatan lampu merah, jika ke kanan itu arah Pantai Lovina teman-teman. Nah objek wisata Pantai Lovina ini menawarkan wisata air di mana kita bisa sewa perahu atau cukung ya teman-teman ya, itu menuju ke tengah laut. Di pagi hari dan sore hari kita bisa melihat lumba-lumba menari-nari di laut teman-teman. Jadi istilahnya fenomena alam lah intinya. Tapi di dalam wisata lumba-lumba ini itu ada perjanjian dengan pemilik cukung. Perjanjiannya begini teman-teman, jika lumba-lumba tidak muncul ketika kita berada di tengah, itu uang tidak bisa kembali. Jadi seperti itu teman-teman, karena ini fenomena alam bukan piaraan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Adapun tarifnya kurang lebih ya sekitar satu cukung sekitar 200 sampai 300 ribu lah teman-teman. Itu bisa patungan maksimal kalau nggak 7 sampai 10 orang. Dan di jalur ini juga kita melewati keindahan selama perjalanan ya teman-teman. Ini di samping kiri kita itu kita bisa melihat perbukitan atau pegunungan yang ada di Kabupaten Ginanjar. Jadi Buleleng itu ada di balik bukit gitu teman-teman ya. Nah sebelah kanannya kini pantai, garis pantai sepanjang kota Buleleng teman-teman. Nah seperti ini, kita sebelah kiri kita ada pegunungan, itu masih ikut wilayah Buleleng. Ini kita melewati salah satu makam keramat ya teman-teman ya, yaitu Wali Pitu yang ada di Bali. Jadi di Bali ini ada objek wisata yang namanya Wali Pitu, itu tersebar di Bali. Jadi Wali Pitu itu orang-orang yang menyebarkan agama Islam yang ada di Bali. Salah satunya negara yaitu Kiai Haji Faik, dan di Denpasar, terus habis itu di Bangli atau Kuta, dan mungkin biasanya yang terakhir itu menuju Singaraja terlebih dahulu baru balik pulang kampung atau balik ke Jawa. Itu seperti itu teman-teman.
Slirit. Ini kita sekarang sudah berada di pasar Slirit, teman-teman. Nah, biasanya kalau pagi itu terparkir PO Manis Bonaraya yang ada di 41 itu punya jurusan yang aneh gitu, teman-teman. Bukan aneh ya, apa namanya, rute perintis lah kalau bilang deh. Karena melewati dari Slirit ini ke selatan menuju ke arah Bubuan lalu ke Denpasar, teman-teman. Itu satu-satunya bus yang jalan tuh hanya PO Manis Bonaraya. Selain itu yang dari Slirit yang ke Denpasar itu via Mundo Bedugul, teman-teman. Tapi yang dari Bubuan cuma satu itu aja, PO Manis Bonaraya. Next time mungkin kita bisa coba PO Manis Bonaraya ini dari Slirit atau dari Denpasar, teman-teman.
kita sekarang sudah berada di daerah Celukan Bawang, di mana daerah Celukan Bawang ini terdapat PLTU terbesar yang ada di Kabupaten Buleleng. Untuk PLTU ini menyuplai atau menjual daya listriknya ke PLN yang ada di Kabupaten. Jadi selain ada PLTU yang ada di Celukan Bawang, itu ada pelabuhan, namanya Pelabuhan Celukan Bawang. Nah, meskipun PLTU ini nggak sebesar yang ada di Paiton, setidaknya menjadi ikonnya Kabupaten Buleleng ini, teman-teman. Karena kalau malam seperti halnya kita berada di Paiton, itu terang-terang gitu kalau malam, kayak lampu-lampu gitu, seperti halnya di PLTU Paiton yang kalau malam kita jalan naik bis malam itu sangat indah banget karena banyak lampu-lampu menerangi sepanjang. Di samping PLTU di baratnya itu ada Pelabuhan Celukan Bawang, di mana pelabuhan ini kadang itu ada bersandar kapal pesiar gitu. Ini merupakan salah satu destinasi wisata kapal pesiar yang ada di Bali selain ada di Pelabuhan Tanjung.
km lagi gimana. Nah, ini daerah namanya Pura Pulaki teman-teman. Ini samping kanan kita langsung pantai, terus depan kita itu kayak tebing tinggi gitu teman-teman. Asli ini indah banget. Jangankan di video ini, aslinya itu indah banget teman-teman. Jadi teman-teman yang dari Jawa atau dari Singaraja kalau mau ke Gilimanuk pasti ngelewatin tempat ikoniknya warga Groga atau ikoniknya setempat ini teman-teman. Ini ada banyak orang berjualan kopi, teh dan makanan di sini karena sambil melihat keindahan pantai teman-teman. Dan di sini juga ada banyak primata namanya monyet yang berkeliaran di sini karena Pura Pulaki ini banyak sekali monyet-monyet berterbangan. Nah, di samping kiri kita tadi banyak kolam-kolam, itu namanya kolam budidaya nener, di mana ikan nener ini merupakan cikal bakalnya nanti kalau gede itu jadi ikan bandeng. Daerah pemutaran. Nah teman-teman, ini sekarang kita berada di Sumber Kemah, di mana Sumber Kemah ini terdapat bandara, namanya Bandara Letkol Wisnu teman-teman. Emang sih agak jauh dari kota ya, hampir 2 jam lah kalau naik mobil. Kalau naik motor sih paling 1,5 jam. Dimana bandara ini adalah bandara latihan untuk para calon pilot teman-teman. Ya mudah-mudahan segera realisasi untuk Buleleng atau Singaraja ada bandara supaya perekonomian di Bali itu merata, tidak fokus hanya ada di Bali bagian selatan, tapi bagian utara juga diperhatikan. Selain pariwisata, mudah-mudahan moda transportasi juga berperan. Nah, ini sebelah kanan kita adalah Bandara Letkol Wisnu. Ya, mudah-mudahan segera realisasi lah ada bandara di Buleleng.
sekarang sudah berada di hutan Cekik ya teman-teman ya. Ini merupakan hutan Taman Nasional Bali Barat yang dilindungi teman-teman. Tapi di tengah-tengah hutan itu ada namanya, nah sebelah kanan kita ini ada namanya Pelabuhan Tegalalang. Tegalalang apa ya, lupa saya namanya. Ya intinya sih untuk umat Hindu kalau mau ke Pura Menjangan melewati pelabuhan itu teman-teman. Atau juga selain itu juga kita juga bisa bermain snorkeling di sana dengan menggunakan guide setempat di sana. Untuk harganya sih saya kurang paham, nanti mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sumber Langkok. Sekedar informasi juga teman-teman, di Sumber Klampok ini merupakan desa paling ujung barat di Kabupaten Buleleng teman-teman. Lebih tepatnya ini merupakan perbatasan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana. Nah, di baratnya Sumber Klampok itu mau ada hutan lindung juga namanya Taman Bali Barat. Di sini banyak sekali habitat jalak asli Bali yang warnanya putih yang dilindungi teman-teman. Biasanya sih berlalu lalang atau bertebaran burung-burung jalak Bali yang ada di sekitaran hutan ini teman-teman. Karena dilindungi, mari kita lestarikan habitatnya karena sangat langka banget. Setiap pagi kadang tuh kita kalau di pertigaan arah kalau kiri ke Jembrana, kanan ke Gilimanuk, nah itu sering tuh kita lihat, kita jumpai burung jalak Bali itu bermain dan berkicau di sana. Nah ini kita sudah sampai di pertigaan Cekik ya teman-teman ya. Ini kalau ke kiri ke arah Jembrana atau Negara, kalau ke kanan ke Gilimanuk. Ini kita ke kanan teman-teman. Nah biasanya di sini nih kalau pagi hari itu banyak burung jalak Bali berkicau atau berterbangan atau bermain-main di daerah sini. Sampai ke terminal. Nah ini kita ke arah kanan teman-teman, ke arah Gilimanuk teman-teman. Nah ini penumpang yang dari Safari Dharma Raya turun di sini teman-teman, karena nanti dia naik bis yang arah dari Denpasar menuju ke Jawa teman-teman. Nah ini nanti saya akan turun di terminal Gilimanuk lalu melanjutkan perjalanan dari Gilimanuk ke Jembrana teman-teman. Sebenarnya sih di pertigaan itu saya juga bisa menunggu angkutan dari terminal, tapi kayaknya lebih enak di terminal teman-teman, biar seru dan biar apa ya, feel-nya ada gitu.
Oh mogok nih. Tiket. Dan di sana Belum. aja. Ini aja ya. Nanti sini. Jalan tiket. Ya, langsung ini aja Pak. Ini pukul 15.36 sudah nyampe di Gilimanuk, berarti perjalanan kurang lebih ya 2,5 jam. Terus sebenarnya sih 2 jam karena nunggu penumpang yang dari ini apa namanya Safari. Oke, kita lanjut lagi negara. Seperti ini situasi pelabuhan Gilimanuk sore ini, dan ini tanpa depan dari terminal Gilimanuk teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam ya teman-teman, sambil lihat bis apa aja yang sedang ngetem. Nanti kita putuskan naik kendaraan apa yang mau membawa kita ke Jebrana. Nah, untuk terminal ini didirikan oleh atau dibangun oleh Gubernur Bali Dewa Rate ya teman-teman ya. Dan ini terparkir atau masuk shelter itu ada PO Sahati dan bus-bus lokal daerah negara sini teman-teman. Seperti ini suasananya, masih sepi dan ya lumayan agak ramai tadi. Nah teman-teman, ini saya sudah nunggu hampir 2 jam. Tadi makan di sini habis 17.000 sama minum. Itu makan Indomie, telur sama nasi, sama tambah lagi temulawak teman-teman. Terus tambah lagi kopi, itu 20.000 ya, worth it sih, murah sih menurut saya. Cuma ini tadi kan saya kenapa kok agak lamaan di sini, karena tadi ada 3 bis, bisnya lokal 1, Sehati 1, terus habis itu disusul lagi lokal lagi 1. Nah itu tadi tuh agak kisruh gitu loh teman-teman, rebutan penumpang ya, jadi ya santai aja lah dulu. Ntar lagi kita naik yang belakangan aja, kan lagi dikit aja nih untuk menyelesaikan misi kali ini, keliling Bali selama 2 hari, dalam artian 2 trip kali ini ya teman-teman ya. Gue ikutin terus ya perjalanan kita, lagi dikit sampai negara finish dah. Kuy. Ini setelah menunggu beberapa lama, ini saya putuskan naik angkutan lokal aja, nggak apa-apa, yang penting sampai kota negara sih teman-teman. Dan ini tarifnya 20.000 teman-teman untuk dari Gilimanuk menuju ke Jembrana atau negara teman-teman. Dan para penumpang ini rata-rata penumpang yang naik kereta Probowangi jurusan Surabaya Gubeng ke Ketapang teman-teman ya. Ini asli banyak musim liburan kayaknya. Misalnya di terminal Gilimanuk itu semakin lama semakin padat, dan apalagi di bus yang saya naikin ini lumayan penuh untuk penumpangnya. Okupansinya sih bagus lah ini. Semakin penuh. Itu bisa berikan pembagian juga. Kalau kalian mau mewah tinggal naik pesawat nyampe. Terus saya masalah kurang mendarat penumpang nyari mobil sementara. Beda dengan di Jawa. Di Jawa ya bis biasa, akas biasa gitu. Ini agak sulit. Ya begini lah. Yang pasti daerah sini kapan dimanapun kalau berkunjung panas ya. Siang panas. Pasti siang panas. Mantap ini ya. Hah? Mantap banyak. Iya butuh bola ya. Apa nih? Ini gelem butuh ngenteni. Ini Dari Surabaya nyampe itu jam berapa? 11. Iya jam 11 lah sampai sini. Makanya pengen ngerasain Pak bis aku. Bis elek, bis apik. Halo, Teh. Teh. Iya, Teh. Ini sudah si Eti udah naik bis.
Ya biyen nang kene lho aku. Pasar mau jemput di Mengungi apa di Blokur. dekat Bengi bos jam setengah 3. Nanti nyampe motor. sekitar jam Motor. 9. Pak nanti nulungi mas. Makan aku malas misalkan saya terlalu cepat bos. Iya. Instan. Ada di balik. Ya nggak bisa nikmatnya aku. Bener awas bilang aku suci. Tadi pas perjalanan ya wis. Ngerti kalau pesawat wis. Iya. Tahu pernah di Madiun Mbak? Pernah di Madiun? Hidupnya orang susah mana-mana. Nah, kan muda berkelana, tua bercerita Pak. Iya. Pokoknya hidup orang susah mana-mana. Yang pastinya itu. Siapa namanya tadi? Ferry. Sekolah manajemen Pak. Kalau orang Malaysia itu kan sekolah tidak mikir Pak. STIMI namanya. Bukan sekolah paling gampang. Kita juga manajemen. Nama saya ini. Di mana tinggal Pak? Nah teman-teman, ini dekat dengan kota negara, penumpang semakin penuh dan overload banget teman-teman. Ini penumpang mungkin ada sekitar hampir 25-an lah, nggak sesuai dengan kapasitas. Nah ini sebenarnya sampai turun tapi lagi dikit sih rumah saya ya, tapi ya bertahan dulu lah, lagi dikit untuk menyelesaikan misinya. Ini kasihan adik kecil ini kepanasan ya, mau gimana lagi ya, sabarlah, bentar lagi saya juga mau turun. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di negara dan terus melanjutkan ke arah Ubung. Nah mungkin sekian trip kali ini di edisi keliling Bali. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Dadah.